Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah teori manajemen publik, untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan pengenalan mata kuliah atau pengantar mata kuliah teori manajemen publik. Untuk pengenalan secara pribadi, karena kita sudah semester 3, insya Allah sudah saling mengenal. Tetapi untuk kontrak kuliah ini perlu dan menjadi keharusan bagi kita dalam proses awal perkuliahan, sehingga kita mampu menjalani proses perkuliahan ini dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan kita bersama. Walaupun di masa pandemi COVID-19 hari ini merupakan pertama kalinya kuliah dilakukan dengan daring, sehingga membutuhkan kerja keras kita bersama untuk saling bersinergi melakukan proses pembelajaran dengan baik, walaupun dibatasi walaupun tidak berada di dalam kelas, tetapi kita berada dalam ruang-ruang virtual. Semoga tidak mengurangi keseriusan dan proses pembelajaran kita, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Harapan saya bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu penting untuk dilakukan agar kita tidak tertulari dan ataupun kita tidak menulari. Yang pasti ini menjadi kewajiban kita semua sebagai manusia untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain, terutama berkaitan dengan COVID-19 yang ini memang mengguncang hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia, yang dampaknya sangat luar biasa, yaitu salah satunya adalah dampak dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga kita semua saling menjaga, saling mematuhi, taat kepada ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, ataupun di mana saja kita berada. Menjaga kesehatan itu menjadi penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini menjadi himbauan bagi diri saya dan kita semua agar segera berlalu COVID-19 ini dari negara kita dan kita bisa kembali normal menjalankan aktivitas, termasuk dalam proses pembelajaran menjadi lebih baik. Untuk kontrak kuliah pada mata kuliah teori manajemen publik, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, yang ini mungkin nanti bisa saudara sampaikan jika ada masukan, jika ada usulan, jika ada opini yang perlu untuk diperbaiki, untuk perlu ditinjau kembali, agar proses perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, saya menggunakan 4 tools yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi dalam proses pembelajaran.
Walaupun nanti juga ada materi, ada teori yang saya sampaikan, kemudian ada bahan presentasi dari setiap kelompok yang mungkin nanti juga akan presentasi setiap tugas atau setiap tema yang sudah disiapkan, kemudian diskusi kelompok atau diskusi-diskusi lain juga bisa dilakukan sehingga pembelajaran kita ini full, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa di mana saja, bisa kapan saja kita mendiskusikan materi kuliah yang sudah saya siapkan, termasuk berkaitan dengan diskusi kontrak kuliah, kemudian diskusi pengantar mata kuliah teori manajemen publik ini juga perlu untuk dilakukan, yaitu salah satunya misalnya menggunakan kolom komentar, termasuk di channel YouTube ini akan diisi dengan materi-materi kuliah yang memungkinkan untuk bisa belajar di mana saja dan kapan saja, bisa dilihat atau ditonton kapan saja dan di mana saja, sehingga bisa bisa melakukan proses diskusi di dalam forum-forum tak terbatas. Ini sebenarnya hebatnya teknologi itu yang bisa menjadi nilai positif ketika masa pandemi itu semua proses pembelajaran beralih atau berganti dari tatap muka menjadi virtual, yang memungkinkan ini menjadi sebuah kekuatan atau menjadi sebuah peluang yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran itu sendiri. Karena tidak dibatasi ruang dan waktu, maka kita bisa saja kapan saja diskusi melalui forum-forum atau melalui instrumen-instrumen yang sudah ada. Sistem pembelajaran kita bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa juga menggunakan WhatsApp, atau juga bisa menggunakan channel YouTube yang sudah saya siapkan. Jadi nanti sistem pembelajaran ada ceramah, ada diskusi, ada teori, ada penyampaian materi, ada presentasi dan seterusnya, itu dilakukan dengan atau secara virtual menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disiapkan. Sistem pembelajaran seperti ini tidak mengurangi transformasi atau transfer of knowledge-nya di dalam proses penguatan pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga ini menjadi penting untuk terus bisa ditingkatkan pemahaman kita, penggunaan dan penyesuaian kita di dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran ini dengan baik. Kemudian yang kedua, ada penugasan yang biasa kita lakukan, yaitu penugasan individu dan penugasan kelompok. Untuk penugasan individu ini adalah bertujuan untuk melatih kita agar bertanggung jawab secara pribadi terhadap tugas dan tanggung jawab kita serta kewajiban kita. Sehingga penugasan individu itu melatih kepekaan kita, melatih melatih kekuatan mental kita, melatih tanggung jawab kita di dalam rangka untuk survive dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi penugasan individu ini penting sebenarnya dalam proses pembelajaran agar kita semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan ketika nanti sudah lulus dan berhadapan dengan banyak orang. Itu menjadi penting yang harus kita pahami. Sehingga penugasan individu itu untuk melatih, selain untuk melatih kecerdasan berpikir kita, itu juga untuk melatih kecerdasan mental kita dalam rangka menghadapi berbagai persoalan yang nanti akan secara nyata kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, penugasan kelompok. Penugasan kelompok ini juga menjadi penting bagi kita sebagai mahasiswa, melatih kerjasama yang baik, melatih berkolaborasi dengan teman sejawat, melatih berinteraksi, melatih berkomunikasi dengan banyak orang. Itu merupakan bagian dari proses penugasan kelompok. Penugasan kelompok ini dibagi menjadi 10 kelompok. Nanti silakan teman-teman atau saudara-saudara semua bisa membagi kelompoknya masing-masing sesuai
dengan ketentuan yang ada. Silakan nanti ketua kelas atau yang lain boleh silakan menentukan siapa menjadi kelompok berapa, itu untuk memastikan bahwa kelompok itu akan menjalankan atau akan menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya dengan baik. Nanti setelah kelompoknya selesai, silakan dicatat dan disampaikan kepada saya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, dan seterusnya siapa. Sehingga saya punya catatan bagi kelompok-kelompok itu untuk nanti ketika presentasi bisa dipantau, bisa di cross check, yaitu bisa dimaksimalkan. Yang keempat adalah penilaian, karena tetap kita harus melakukan proses penilaian perkuliahan itu secara profesional dan objektif. Maka untuk penilaian mata kuliah teori manajemen publik itu dilakukan berdasarkan tugas kelompok dan tugas individu, termasuk absensi, kemudian UTS dan UAS. Sehingga ini menjadi akumulasi nilai yang akan melahirkan nilai akhir dari mata kuliah teori manajemen publik. Kemudian dalam rangka untuk mensukseskan proses pembelajaran dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini, maka dilakukan dengan 4 aspek. Yang pertama adalah nanti saya memberikan pengantar berkaitan dengan mata kuliah teori manajemen publik. Di pengantar, kemudian setelah itu teman-teman nanti membuat kelompok, 10 kelompok, nanti temanya sudah saya siapkan yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diskusi kelompok, untuk presentasi kelompok. Sehingga bahan ini menjadi modal bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa melakukan diskusi kelompok dengan baik, kemudian menyelesaikan proses persiapan untuk bahan presentasi masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan tema dengan kelompok. Tema-temanya sudah saya siapkan, tinggal nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya, bisa digambarkan secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian nanti untuk bisa membuat menarik presentasi itu silakan bisa diinovasi sendiri, bisa dikreasikan, terserah. Nanti teman-teman membuat sebuah bentuk presentasi yang menarik, yang baik. Kemudian yang keempat adalah mempresentasikan tugas-tugas kelompok. Untuk presentasi kelompok itu dilakukan di pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-14. Sehingga insya Allah cukup kalau 10 kelompok. Karena pertemuan 1 dan 2 adalah pengantar dari saya, kemudian pertemuan ketiga langsung presentasi. Bahannya sudah saya siapkan, temanya sudah saya siapkan, teman-teman tinggal menyesuaikan dan mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga proses pembelajaran ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, bisa diusahakan untuk dioptimalkan dan dimaksimalkan, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran mata kuliah teori manajemen publik ini bisa juga prima, optimal, dan semakin. Untuk mata kuliah teori manajemen publik ada 10 materi atau ada 10 tema yang ini akan menjadi kajian dan analisis dari masing-masing kelompok. Ini menjadi bagian dari tujuan pembelajaran, sehingga diharapkan mahasiswa semuanya yang mengambil mata kuliah teori manajemen publik memahami tema dan isi dari tema ini. Harapannya tema yang pertama misalnya nanti langsung ditentukan saja, kelompok 1 tema yang pertama, kelompok 2 tema yang kedua, kelompok 10 tema yang ke-10, sehingga nanti tinggal menyesuaikan dari masing-masing kelompok. Untuk tema yang pertama atau materi yang pertama ini berkaitan dengan manajemen publik dalam kajian ilmu administrasi publik. Bagaimana manajemen publik itu dibangun atau dibingkai dalam
kajian ilmu administrasi publik, atau bagaimana ilmu administrasi publik itu memandang manajemen publik itu dalam kerangka yang seperti apa. Kemudian manajemen publik dalam kajian kebijakan publik ini juga menarik, bahwa kebijakan publik itu juga perlu didorong oleh manajemen publik yang baik, sehingga proses kebijakan publik itu bisa berjalan dengan baik ketika misalnya didorong oleh adanya manajemen publik yang baik, sehingga ada simbiosis mutualisme dalam proses reformulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan. Kemudian manajemen publik dalam kajian pelayanan publik atau manajemen pelayanan publik. Ini juga penting untuk membangun sebuah sinergitas manajemen publik dengan manajemen pelayanan publik, yang bahasanya mungkin hampir sama tetapi sebenarnya ini berbeda. Maka perlu dipahami tentang manajemen publik itu memiliki arti yang sangat luas tentang bagaimana penata kelolaan publik, dan berbeda dengan kajian pelayanan publik yang fokus kepada aspek pelayanan publik. Kemudian yang keempat, makna manajemen dan publik dalam kajian manajemen publik, atau pemahaman tentang manajemen dan publik itu dalam kacamata manajemen publik, sehingga melihat manajemen itu seperti apa manajemen publik. Kemudian kajian kebijakan dalam administrasi publik, ini perlu untuk dipertemukan kajian-kajian kebijakan, baik kebijakan yang bersifat umum atau bersifat khusus dalam administrasi publik. Kemudian konsep manajemen publik sendiri itu seperti apa, silakan nanti bisa dicari, atau referensi-referensinya berkaitan dengan konsep-konsep manajemen publik. Kemudian new public management, ini juga merupakan kajian yang sudah sangat lama dan hari ini masih relevan dan banyak dipakai, sehingga ini menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami secara bersama-sama tentang apa sih New Public Management itu, bagaimana sih kerangka berpikir New Public Management itu, kemudian goalnya apa sih New Public Management itu, sehingga hari ini berbicara tentang New Public Management masih sangat relevan. Kemudian yang ke-8, konsep manajemen publik dalam penilaian kinerja, berkaitan dengan kinerja aparatur sipil negara, berkaitan kinerja dari pegawai. Ini juga menjadi pandangan yang menarik untuk dilihat dari sisi konsepsi manajemen publiknya. Kemudian manajemen publik melihat prinsip-prinsip kepemimpinan, ini juga menjadi penting, bagaimana peran serta manajemen publik dalam aspek kepemimpinan, atau kalau dibalik misalnya bagaimana kepemimpinan itu mengatur atau mengelola ruang-ruang publik itu dengan baik. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah motivasi, kompetensi, dan kinerja, baik secara pribadi atau individu maupun secara organisasi, yang ini memiliki keterkaitan dengan aspek manajemen publik. Walaupun sangat luas dimaknai motivasi organisasi dan motivasi pegawai, atau kompetensi organisasi dan kompetensi pegawai, serta kinerja pegawai atau kinerja organisasi, itu sangat berkaitan erat dengan proses manajemen publik. Sehingga ini nanti banyak teori-teori yang berkaitan dengan aspek-aspek manajemen publik ini, yang kemudian nanti silakan saudara mencari referensi-referensi yang memiliki keterkaitan, kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan analisis dari masing-masing tema yang ada. Bisa diberikan contoh-contoh konkret yang ada di lapangan, yang ditemui, yang dibaca, atau yang diketahui juga boleh, sehingga nanti bisa menarik benang merah dari konsepsi teori dengan praktek-praktek di lapangan, yang kemudian bisa melahirkan sebuah analisa yang unik, menarik, dan apik untuk kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir kita tentang manajemen publik. Nah, ini menjadi kajian yang sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan pemahaman
tentang manajemen publik dalam ranah-ranah administrasi publik, kebijakan publik, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang teori manajemen publik. Nah, kemudian ada diskusi yang ini nanti saudara-saudara sampaikan di dalam diskusi yang saudara bisa lakukan di dalam kolom komentar channel YouTube ini. Jadi diskusinya yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen publik, sehingga ini nanti menjadi ukuran saya bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen publik kepada teman-teman mahasiswa. Sehingga nanti apa yang sudah saudara ketahui tentang manajemen publik, yang saudara pahami tentang manajemen publik, nanti silakan bisa diskusikan di dalam forum kolom komentar channel YouTube ini. Jadi nanti diskusi bisa berlangsung lama sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kita. Berikan pandangan saudara pada kolom komentar untuk kemudian bisa menjadi bahan diskusi di setiap pertemuan. Boleh bentuknya bertanya, boleh bentuknya pernyataan, boleh bentuknya pendapat, boleh bentuknya pandangan, opini, dan lain sebagainya boleh. Atau memiliki pandangan yang cukup luas tentang praktek-praktek manajemen publik di lapangan boleh disampaikan. Ini menjadi ajang diskusi. Dan ini sifatnya harus disampaikan, harus dilakukan di dalam pertemuan satu ini dari hari ini sampai hari Minggu besok. Sehingga proses diskusinya bisa dalam jangka waktu 1 minggu. Ini juga bisa menjadi bagian dari absensi yang bisa dilihat dari proses diskusi itu. Kemudian diskusi ini dilakukan untuk melatih nalar kritis kita dan kepekaan kita terhadap lingkungan dan sosial kita bagi mahasiswa terutama. Jadi diskusi itu perlu terus dilakukan di dalam kerangka membangun nilai kritis kita sebagai mahasiswa, kemudian melatih kepekaan dan empati kita di lingkungan kita sendiri sebagai bagian dari proses partisipasi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk membangun dan menciptakan nilai-nilai manajemen publik yang lebih baik. Jadi diskusi ini bisa dilakukan di kolom komentar yang memungkinkan kita untuk bisa terus belajar bersama-sama, saling memberikan pendapat dan saling menghargai satu sama lain berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini menjadi penting dan menarik bisa kita diskusikan. Silakan bisa didiskusikan nanti di dalam. Jangan lupa teman-teman bisa diwakili oleh ketua atau yang lainnya. Jangan lupa membuat kelompok 10 kelompok. Silakan bisa disesuaikan. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 boleh menyesuaikan kebutuhannya saja. Nanti kalau sudah ada nama-nama kelompok ini, silakan di-share di grup WA. Sehingga saya tahu siapa kelompok berapa. Sehingga nanti dalam proses presentasi bisa langsung dilakukan proses presentasinya. Ini silakan nanti bisa disesuaikan setelah melihat atau mendengar kuliah ini. Jadi kelompoknya bisa dibuat, bisa di grup boleh, tidak apa-apa. Yang penting kelompoknya nanti ada 10, maka menyesuaikan dengan tema-tema yang sudah saya siapkan. Kelompok 1, manajemen publik dalam kajian ilmu administrasi publik. Kelompok 2, manajemen publik dalam kajian kebijakan publik. Kelompok 3, manajemen publik dalam kajian pelayanan publik. Kelompok 4, makna manajemen dan publik dalam kajian publik. Kelompok 5, kajian kebijakan dalam administrasi publik. Bagaimana melihat kebijakan itu dalam konteks administrasi publiknya. Kelompok 6, konsepsi dari manajemen publik itu sendiri seperti apa. Kelompok 7, berkaitan dengan New Public Management. Kemudian kelompok 8, konsep manajemen publik dalam kerja. Kelompok 9,
manajemen publik dalam kepemimpinan, dan yang kelompok 10 adalah motivasi, kompetensi, dan kinerja dalam kerangka manajemen publik. Jadi sudah lengkap tema dan kelompoknya. Silakan kalau sudah kelompoknya dibuat, kemudian silakan setiap kelompok bisa mengambil tema-tema yang sudah saya siapkan. Sehingga nanti tinggal diskusi dengan kelompok. Kemudian saya lanjut ke tugas individu dan kelompok. Untuk tugas individu itu yang pertama membuat video konten pembelajaran berkaitan dengan teori manajemen publik. Temanya bebas, konsepnya bebas, yang penting memiliki nilai atau memiliki value yang kemudian bisa memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman yang itu juga bisa berdampak secara positif, berdampak secara baik kepada masyarakat, kepada banyak orang. Sehingga pembuatan video ini bisa dalam bentuk pandangan, bisa dalam bentuk pendapat, atau banyak yang lain bisa dilakukan. Dibuat sebagus mungkin. Durasinya antara 5 menit sampai 10 menit. Boleh lebih dari 10 menit, tetapi jangan sampai kurang dari 5 menit. Kenapa? Karena dalam video itu tentu harus ada pengenalan atau perkenalan dari pembuat video, kemudian masuk ke dalam tahap pendahuluan, masuk ke dalam tahap isi, baru masuk ke dalam tahap penutup. Insya Allah ya antara 5 sampai 10 menit cukup untuk mengulas atau memberikan pandangan pendapat berkaitan dengan teori manajemen publik. Yang ketiga, video dikumpulkan ketika UTS. Nanti teknisnya boleh kita sepakati bersama. Tetapi video itu silakan bisa disiapkan masing-masing mahasiswa untuk menyiapkan video itu sebagai bagian dari tugas yang akan dikumpulkan ketika UTS. Yang keempat, videonya dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, dengan nilai-nilai inovasi dan kreasi. Karena nanti video-video itu insya Allah akan saya upload di channel YouTube saya yang kemudian semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Yang terakhir adalah tugas kelompok. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa tugas kelompok adalah membuat bahan presentasi yang sudah ditentukan temanya, yang akan dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Kemudian berkaitan dengan absensi mata kuliah teori manajemen publik, itu dilakukan di kolom komentar channel YouTube agar bisa dilihat atau bisa dicek atau bisa disesuaikan. Setiap video itu merupakan bagian dari setiap pertemuan, sehingga setiap video itu harus ada absen. Setiap video harus ada absen yang kemudian itu bisa di cross check, menyesuaikan masuk atau tidak, melihat atau tidak, sampai atau tidak konten itu, konten pembelajaran itu untuk teman-teman mahasiswa semua. Termasuk apakah ada proses diskusi atau tidak di dalam video itu. Absensi berlaku selama kurun waktu 1 minggu setiap pertemuan. Jadi untuk pertemuan hari Senin, maka absensi bisa berlaku dari Senin hari ini sampai Minggu besok. Sehingga teman-teman yang tidak bisa atau kesulitan akses hari ini bisa akses besok di YouTube. Sehingga nanti bisa ditemukan di YouTube saya. Sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah melakukan proses pembelajaran itu, tidak harus di hari ini, tidak harus di hari itu juga. Bisa besoknya, bisa 2 hari lagi. Yang penting penyampaian informasi, transformasi pengetahuan itu bisa sampai kepada teman-teman mahasiswa. Yang intinya adalah ada proses interaksi antara saya dengan teman-teman mahasiswa, yang ini bisa diakses di channel YouTube saya. Dan yang terakhir adalah setiap pertemuan absen di setiap video atau pertemuan itu sendiri, seperti saya sampaikan tadi. Jadi setiap video itu harus ada absensi dari masing-masing mahasiswa, sehingga nanti bisa kelihatan ceknya
bahwa ini masuk di pertemuan ini masuk di pertemuan kedua, ini masuk di pertemuan ketiga, dan seterusnya. Itu kira-kira, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan kedua besok, penekanan pemahaman tentang teori manajemen publik. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada pernyataan, jika ada pandangan yang lain, silakan bisa disampaikan di kolom komentar channel YouTube ini, di kolom komentar video ini, sehingga nanti kita bisa saling diskusi, bisa saling belajar di menggunakan aplikasi ini untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus semangat, terus optimis, jangan pernah berhenti belajar, terus yakin bahwa ini menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di minggu depan, pertemuan kedua. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.